Globalisasi telah menjadi hard fact bagi semua negara, termasuk berlaku di negara sedang berkembang (NSB). Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju (NIM), telah mendatangkan berkah. Namun, bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar, NSB belum banyak membawa manfaat, bahkan tak sedikit pun menimbulkan bencana, baik berupa membengkakkan kemiskinan dan pengangguran, serta menajamnya ketimpangan. Pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi proses masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara. Ilmu ekonomi biasanya mencakup 3 hal, yaitu mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Perkembangan globalisasi bisa mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya, termasuk kebijakan moneter negara. Globalisasi ekonomi berhubungan erat dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Globalisasi pada prinsipnya mencoba menghilangkan permasalahan ekonomi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Munculnya globalisasi mempengaruhi perkembangan ekonomi politik di setiap negara berkembang, dikarenakan harus bersaing terhadap negara maju akibat ekonomi mereka yang lebih maju dan unggul. Selanjutnya, mengenai dampak dari globalisasi. Yang menjadi penggerak utama dalam globalisasi ialah adanya teknologi. Misalnya, kemajuan teknologi komputer dan komunikasi yang telah mengubah kehidupan ekonomi, yaitu adanya peningkatan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, lalu dapat bekerja sama dengan banyak mitra, dan dapat mengoleksi data. Globalisasi adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional dikatakan dapat menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang tidak mampu sekalipun, agar mereka dapat memperbaiki keberuntungan ekonomi. Globalisasi telah menimbulkan sebuah kesenjangan besar dalam kehidupan politik negara. Kehidupan politik negara terpecah menjadi 2 bagian yang terpisah antara domestik atau internasional. Keduanya beroperasi sesuai dengan logika, aturan, maupun agenda yang berbeda. Bahkan globalisasi memunculkan pola hubungan baru di mana negara tidak lagi menjadi otonom dan berkuasa penuh atas wilayah teritorialnya. Globalisasi pun berdampak kepada ekonomi dunia, di antaranya terjadinya kemiskinan dan kesenjangan global, krisis pangan dunia, dan money laundering. Kemudian selain itu, globalisasi pun berdampak pada cara berpikir, misalnya terjadinya solidaritas dunia maya dan gerakan perempuan tradisional. Siasat Indonesia menghadapi globalisasi. Beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Thailand berhasil mampu secara cerdas mensiasati proses globalisasi dan hegemoni peradaban barat tanpa konflik besar, lebih manageable dan tidak tersubordinasi. Sehingga keempat negara tersebut layak dijadikan benchmarking dan bisa dijadikan persyaratan oleh negara berkembang seperti Indonesia dengan sejumlah ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang cerdas, serta otentik dan efektif direalisasikan. Yang kedua, proses demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Yang ketiga, resource-based economic development. Yang keempat, kemampuan mereaktualisasikan nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses akselerasi industrialisasinya. Yang kelima, konsensus skenario in democration process yang berbeda dengan demokrasi barat yang menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Selanjutnya, kewaspadaan terhadap globalisasi. Kewaspadaan terhadap globalisasi. Sisi dalam globalisasi yaitu kasus aktual kemerosotan ekonomi dunia. Banyaknya deflasi yang bisa merembet ke semua negara, termasuk negara-negara miskin. Kemiskinan, pergerakan bebas lintas produk dan modal, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.